Film dimulai di salah satu hutan terlindungi di daerah New York. Seorang wanita bernama Mary terlihat sedang berolahraga lari seperti hari-hari biasanya. Udara yang masih sangat asri membuatnya tak pernah bosan melatih fisiknya di tempat itu. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah kuburan yang berada di dalam hutan. Mary mencoba mendekat, melihat tulisan demi tulisan di batu nisan. Tapi sepertinya seseorang sedang mengintainya dari semak-semak. Diam-diam orang misterius itu mengambil gambarnya dan... Beruntungnya Mary menyadari hal tersebut. Tanpa membuang-buang waktu, ia segera meninggalkan tempat itu, berlari sekuat tenaga mencari jalan pintas dan mencoba mengelabui si pengintai. Tapi tiba-tiba Mary diseret dan hendak dibunuh, namun ia tak menyerah dan terus mencoba melawan sampai akhirnya tangannya terluka di bagian kiri. Mary mencoba melakukan perlawanan dengan menyemprotkan bubuk lada ke mata si pengintai, kemudian kembali melarikan diri. Ia terus berusaha menuju mobilnya yang terparkir di sisi jalan hutan. Namun sayangnya, Mary segera menyuntikkan obat bius pada kaki si pengintai yang membuatnya tak sadarkan diri dan akhirnya tumbang. Ia kemudian melaju kencang dengan mobilnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya di rumah, ternyata rumah Mary begitu mewah dan dilengkapi dengan teknologi terbaru karena semuanya serba otomatis dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi. Tak lama berselang, tetangganya mencarinya untuk meminta pertanggungjawaban atas kontraktor milik Mary yang sudah 6 bulan ini mengganggunya, dan Mary berjanji akan segera menyelesaikan masalah tersebut. Mary, one of your construction trucks drove over my flower bed. It's been 6 months of this. It won't happen again. I promise. Goodbye, Joe. Berita tentang kematian gadis-gadis berambut coklat sontak terdengar di mana-mana saat itu. Seorang agen FBI melakukan konferensi pers tentang seorang laki-laki pembunuh yang suka mengincar para gadis, dan ia yang bertanggung jawab atas kasus tersebut masih belum berhasil menemukan pelakunya. Pria tersebut bernama Diablo. Ia sering mencari korban yang sedang bepergian sendirian, apalagi ke hutan, dan hari itu Mary nyaris saja menjadi korbannya. This Diablo killer has a type when it comes to these murders. Always female, always brunette, similar heights and facial features. Please do not go into the forest alone. Singkat cerita, kita kembali diperlihatkan 3 tahun sebelumnya saat Mary dan keluarga kecilnya pindah ke rumah mewah yang sekarang ia tempati. Mary merupakan wanita cerdas lulusan teknik terbaik yang menggunakan pengetahuannya untuk membangun hal-hal unik, menciptakan teknologi luar biasa dengan tingkat keamanan super ketat dan semuanya serba otomatis. Ia membuat semua pekerjaan rumah hanya dalam satu genggaman lewat aplikasi yang tersedia pada jam tangannya. Semua ini ia lakukan tak lain agar anaknya, Kelly, bisa dengan mudah melakukan apapun setelah cedera kaki yang dialami akibat sebuah kecelakaan. Alright, watch this. Lights on. Ta-da! Wow. You can also start the dishwasher, the oven, the laundry. I mean, you can even see what's inside the fridge. Hari itu Mary sengaja berolahraga sendirian ke hutan karena ingin memancing Diablo keluar dari persembunyiannya, dan ia berhasil. Mary kemudian membawa Diablo bersamanya ke rumah dengan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Diablo yang baru sadar dari biusnya mencoba keluar dan Mary memantau lewat kamera CCTV dari kamarnya. Terlihat Diablo berusaha masuk ke dalam rumah, tapi sayangnya hal itu percuma saja.
Beberapa kali percobaan yang dilakukannya gagal karena sistem keamanan rumah itu begitu ketat. Sampai akhirnya ia membuka pintu lainnya dan berhasil masuk. Rupanya Mary sengaja membuatnya menuju ruangan tersebut yang sebenarnya sudah ia siapkan untuk Diablo. Tangga demi tangga di ruangan itu membawa Diablo ke sebuah ruang bawah tanah dengan beberapa berita yang ditempel di dindingnya. Dengan satu klik, kini Diablo dapat menonton sebuah video yang berisi berita tentang dirinya dan juga kekejaman yang ia ciptakan. The Diablo Killer, a single word carved into a tree, a cabin in rural Oregon containing the remains of his first victim, a still unidentified woman, the corpse, charred beyond recognition with her severed tongue preserved in a jar. Senyum tipis di bibirnya menandakan Diablo tak peduli dan bahkan tak menyesali perbuatannya sama sekali. Luka masa lalunya membuat ia sangat membenci sosok perempuan. Mary kemudian menzoom layarnya, semakin melihat jelas wajah Diablo, si pembunuh berdarah dingin tersebut yang juga hampir saja melenyapkan nyawanya. Ia mencocokkan dengan berkas-berkas di mejanya dan menemukan kecocokan. Tapi entah apa yang ada dalam pikiran Mary, ia sengaja meletakkan kunci dan membiarkan Diablo masuk ke ruangan berikutnya. Come on, take it. Tanpa membuang-buang waktu, Diablo yang sudah menemukan kunci pergi ke sebuah pintu dan masuk ke ruangan selanjutnya yang sudah disiapkan oleh Mary. Saat akan mengambil kalung kunci itu, Diablo mengingat dirinya di waktu kecil yang selalu dimarahi oleh sang ibu. Ia selalu dicaci maki dengan perkataan-perkataan kotor dan oleh dendam itulah Diablo tumbuh menjadi sosok berdarah dingin seperti sekarang. Who you are, the son of the devil, exactly like your father. Setelah mengambil kunci itu, Diablo ternyata cukup cerdas. Ia menutup CCTV agar Mary tak bisa mengetahui apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Sayangnya, Mary juga tak bisa disepelekan. Ia menutup semua pintu, mengunci Diablo di ruangan tersebut, lalu kembali memutar video dan seketika mengaktifkan kembali ruangan itu. Hal itu spontan membuat Diablo tersengat listrik. Ia terjatuh dan Mary mengingat semua kenangan bersama putrinya Kelly yang ternyata menjadi salah satu korban Diablo. Tak lama berselang, Diablo tersadar. Ia mencari jalan keluar tapi karena tak kunjung menemukan, ia hanya diam di tempat. Mary sudah tak sabar menanti ia masuk ke ruangan sebelumnya sampai akhirnya membuat ruangan tersebut menjadi sangat panas agar Diablo bergerak dan masuk ke dalam jebakan berikutnya. You didn't let them off that easy. Mary ingin membuat Diablo merasakan apa yang para korbannya rasakan. Foto korbannya satu persatu diperlihatkan kembali dan Mary kembali memancing amarah Diablo yang membuatnya merusak CCTV di ruangan tersebut. Del Hijo y del Espíritu Santo. Why won't you speak? Exactly like your father. Diablo. Eso es lo que eres, un diablo. Selanjutnya, Mary membuat Diablo masuk ke ruangan berikutnya. Ruangan yang berisi makam dengan batu nisan ibu dan juga 3 korbannya. Ruangan yang dirancang agar Diablo merasakan api yang membakar kulit hidup-hidup. You torture them all before burning them alive. Porque eres el hijo del diablo. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba Jiao datang memberitahukan kalau ada surat untuk Mary. Dan isi surat itu sangat penting. Namun, tak ada yang jauh lebih penting bagi Mary selain menyiksa orang yang telah membunuh anak perempuannya. Dan dengan judes, ia menyuruh Jiao segera pergi dari pekarangan rumahnya. Dengan perasaan kesal, Jiao pergi dan berjanji akan melapor pada polisi. Zhao, you need to leave. You're respecting my privacy. I should call the police.
Setelahnya, Mary kembali mengingat apa yang dilakukan Kelly pertama kali saat kakinya sembuh pasca operasi. Ia begitu keras kepala dan tak mau mendengar nasihat orang tuanya, lalu pergi ke taman sendirian untuk berjalan-jalan. Dan hari itu menjadi hari yang kelam karena Kelly justru pergi meninggalkannya untuk selamanya. Diablo selalu meninggalkan korbannya dengan ciri yang sama, yaitu memotong lidah mereka, mengawetkannya, lalu meletakkannya di dekat mayat korban yang sudah terbakar. Why does he remove their tongues? He tore R. Kelly apart and he burned her body. Kembali ke meja kerja, Mary melihat Diablo sedang berusaha kembali merusak CCTV. Ia memanjat naik ke ruangan berikutnya dan Jiao di luar sana mencoba melapor polisi. Sedangkan Mary baru ingat kalau ia masih menyimpan stok obat bius yang pernah ia beli dari seseorang waktu itu. Dengan perlahan, Mary kemudian keluar dan pergi mencari Diablo. Satu persatu ruangan ditelusurinya hingga ia menemukan Diablo tersangkut di salah satu ruangan. Dengan tubuh yang gemetar, Mary perlahan membuka tutup suntikannya dan sialnya justru Mary yang terkena suntikannya sendiri oleh Diablo. Dan sebelum berhasil memotong lidah Mary, ia lebih dulu terkena suntikan yang sama. Lalu mereka berdua terkapar bersama di dalam ruangan itu. You did it! You are a monster! Kini Mary berada pada masa yang sama seperti sebelumnya dan hal itu mengingatkannya pada pertanyaannya kepada agen CIA. Kenapa Diablo membunuh di tempat berbeda yang memiliki hutan cukup lebat? Dan belum sempat menjawab, sang agen lebih dulu dipanggil lalu pergi. Kemudian Mary memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil semua data komputer agen beserta kartu identitasnya. Mary tahu polisi tak akan banyak membantu misi balas dendamnya. Bahkan ia juga tak mau melibatkan suaminya dalam misi tersebut. Sang suami sangat marah dan kecewa padanya. Ia meminta Mary menghentikan semua itu dan mencoba mengikhlaskan Kelly, kemudian memulai hidup baru bersamanya. Tapi Mary menolak dan memilih berpisah dengan Robert. Just don't touch my Fire jets? I don't know what the fuck you're doing. Can't support this obsession. I can't live like this. Beberapa menit lagi tersisa sebelum mereka sadar dari obat bius, namun belum juga terlihat adanya pertolongan. Kembali ke dalam ingatan Mary sebelumnya, dalam pencariannya, Mary menggunakan identitas agen untuk masuk ke sebuah ruangan dan melakukan penyelidikan sendiri. Ia mencari apa yang dibutuhkan dan ketika menemukannya, ia pun pergi. Mary sangat terpukul dengan kematian Kelly. Misinya kali itu bukan hanya untuk balas dendam semata, tapi juga agar tak ada Kelly-Kelly selanjutnya. Dan usahanya membuahkan hasil. Mary akhirnya menemukan kenapa hutan dipilih dan kenapa Diablo selalu memotong lidah korbannya. Saat itu juga ia memutuskan pergi ke hutan dan menemukan sebuah makam yang tak lain adalah makam ibu Diablo, sambil terus berusaha menyadarkan dirinya. Bayangan akan berita kematian putri semata wayangnya masih terus terngiang di telinganya sampai akhirnya Mary berhasil sadar dan berusaha bangkit. Namun tiba-tiba ia mencoba sekuat tenaga untuk naik, disusul dengan Diablo yang terus mengejarnya. Dan Mary berhasil bersembunyi di ruangan khusus yang hanya bisa diakses oleh dirinya.
Diablo tak tinggal diam. Ia mengacak-acak ruangan kerja Mary. Hal tersebut membuat sistem rumah mengalami malfungsi. Dan di saat bersamaan, Robert datang untuk bertemu Mary lalu segera dikejar oleh Jiao. Ia rupanya belum tahu kalau Mary dan suaminya sudah bercerai. Hey! It's not right with your wife. We're separated right now, but thanks. Di sisi lain, Diablo masuk ke kamar Mary. Hari-harinya selalu dihantui mantra dari ibunya yang membuatnya tak pernah tenang. Perkataan itu terus menghantui pikirannya. Dan lagi-lagi, Diablo merusak seisi kamar Mary termasuk foto Kelly dan abu kremasinya. Mary yang sudah tak tahan akhirnya keluar dari persembunyiannya dan bergegas menghajar bedebah laknat tersebut. No! Fuck you. Mary berhasil mengambil pisaunya dan kembali ke ruang tersembunyi di saat yang tepat. Sementara itu, mantan suaminya Robert mencoba mengakses masuk ke dalam rumah, tapi tak bisa karena hanya sidik jari Mary yang terbaca. Ia mencoba menghubungi Mary lewat monitor, tapi sengaja tak dijawab oleh Mary. Robert bersikeras tak akan pergi sebelum melihatnya, dan itu membuat Mary akhirnya membuka pintu tempat persembunyiannya lalu keluar dari rumah tersebut. Entah di mana Diablo bersembunyi dan Mary tetap berhati-hati. Ia menuruni anak tangga melihat jejak darah yang ditinggalkan oleh Diablo dan tiba-tiba Diablo datang tepat dari arah belakangnya lalu langsung menyerang. Dan saat itu juga Robert yang khawatir menghubungi agen untuk datang dan membantu melihat keadaan Mary. Sementara di dalam sana Mary masih berusaha bertahan hidup dari serangan Diablo. Setelah datang, agen mencoba membujuknya untuk membuka pintu dan dengan sisa-sisa tenaga Mary mengaktifkan akses pintu agar agen bisa masuk membantunya. Mary, answer the door. Nah sekali, agen terkena tikaman dari Mary yang meleset. Dengan sisa tenaganya, Mary menghantam Diablo sampai tak berkutik. Di saat bersamaan Robert masuk mencoba memberi pertolongan untuk agen. Dengan napas yang terengah-engah, agen meminta Mary untuk tidak main hakim sendiri. Tapi Mary enggan mendengarnya. Please don't do it. You're in a blind eye. And back up to the Flint residence. Ia menyeret Diablo ke dalam ruangan sebelumnya, tempat api berasal di bawah nisan ibunya, membawa nisan tersebut masuk bersama Diablo yang masih belum sadar. Ia ingin membalaskan dendamnya di depan foto Kelly, membuat Diablo merasakan apa yang Kelly rasakan. Tapi sebelumnya, ia lebih dulu menyadarkan Diablo dan menceritakan setiap usahanya mencari dirinya selama ini. Begitu juga dengan sikap ibunya pada Diablo yang membuatnya menjadi seperti sekarang. Dan bahkan dialah yang juga membunuh ibunya sendiri. I spent months sifting through the ashes of your life. Sarah. Devil! A monster! Son of your father! You killed your own mother. Rasa sakit atas perlakuan ibunya itulah yang membuat Diablo mencari pelampiasan dengan membunuh wanita berambut coklat seperti ibunya. Trauma masa lalunya belum pernah selesai. Saat itu Mary juga menyuruh Diablo mengeluarkan lidahnya seperti yang ia lakukan pada korbannya, dan ia akan memotongnya. Perkataan ibunya membuat Diablo membenci lidah karena sangat menyakitinya, dan bahkan ia sendiri tak pernah diberikan kesempatan untuk berbicara. To those girls. Yes. You murdered my daughter.
Diablo tak berdaya dengan darah yang mengucur dari mulutnya, dan kini Mary menyiramkan bensin ke tubuhnya hendak membakar Diablo hidup-hidup seperti yang ia lakukan pada korbannya. Diablo terpanggang tepat di depan foto Kelly, tapi Mary sempat membuang foto keluarganya agar tak ikut terbakar. Mary segera berlari keluar menyelamatkan dirinya dengan perasaan campur aduk, disambut dengan kedatangan tim FBI lainnya untuk menyelamatkan agen, dan misi balas dendam Mary akhirnya selesai.